Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya, terutama keluarga saya sendiri, keluarga yang satu garis keturunan daripada pewaris sejarah. Pada saat ini di sore hari kita ngobrol bersama-sama bareng untuk sama-sama mendengarkan dari apa yang disampaikan leluhur kepada kita semuanya. Jadi bukan kepada saudaraku saja, tapi kepada diri saya, yang disampaikan kepada diri saya untuk disampaikan kepada keluarga semuanya, keluarga besar Sunda Galuh. Bagi yang merasa bukan keluarga Sunda Galuh, silahkan diabaikan. Saya pun tidak mau ya berteman, bersahabat dengan orang-orang yang memang tidak menghormati, menghargai leluhurnya. Silakanlah ya, kalian punya agama sendiri, ya yakini aliran sendiri, yakini, dengan kemudian menyalahkan orang lain. Orang Sunda Galuh sudah sangat sabar sejak tahun 1432. Tanah lautan itu bukan milik seseorang, bukan milik siapapun, akan tetapi milik leluhur kita, leluhur Sunda Galuh. Jadi sejarahnya itu harus dibuka dengan benar. Saya sendiri bukan orang kerajaan Sunda Galuh yang asli, saya campuran ya. Makanya kita bangsa ini, bangsa di dunia yang tidak diberkahi oleh Allah, yang merebut kekuasaan, ya negaranya akan hancur, akan luluh lantah. Kita lihat ke depan lagi di Eropa akan seperti apa. Yang saya sampaikan dari tahun 2019 sampai sekarang terjadi, tapi bukan saya menyampaikan, saya hanya menyampaikan lewat bisikan saya, lewat istihalah saya kepada saudaraku semua. Bukan saya orang Jawa campuran, orang Sunda saya campuran, orang Banten saya campuran. Saya keturunan gak karuan lah gitu kan. Saya hanya pewaris sejarah saja, yang kebetulan kakek saya, leluhur saya tidak mampu untuk membuka keluar. Kenapa tidak mampu membuka keluar? Karena berhubungan dengan politik dan kekuasaan dan mistis. Kalau saudaraku pengen tahu, tanah dan lautan itu pada awal kehidupan 2500 tahun sebelum Masehi itu adalah penduduk asli yang sudah hidup, kalimatnya kan. Semua itu bukan penduduk asli, semua itu dari Palestina, dari Arab. Nanti apa pernikahan di antara beberapa keturunan itu melahirkanlah penduduk asli dinasti keluarga besar Nusantara atau yang disebut dengan Indonesia sekarang. Nah seperti itu, sebelum ada kerajaan kan ada dinasti, ada 7 dinasti yang terkenal. Salah satunya dinasti Purba. Dinasti Purba berhubungan dengan Sunda. Yang namanya berhubungan dengan sejarah Sunda ya akan dihabisi lah. Sejak zaman Belanda, Orde Lama, Orde Baru juga akan dihabisi. Sejarahnya ditenggelamkan, angkatlah perang Bubat kan. Seolah-olah perang Bubat itu menang orang Jawa kan. Padahal orang Jawa gak pernah jadi presiden. Jadi presiden itu orang Jawi, bukan orang Jawa. Keturunan dinasti Jawi, bukan orang Jawa. Orang Sunda pun ada Sindi, ada Sandu, ada Sunda. Orang Jawa ya ada Jawi, ada Jawa, ada Jowo. Kalau orang Jawa di Jawa Timur itu keturunan raja-raja keluarga kita itu banyak itu. Para wali di sana lah gitu, para kiai, pondok pesantren kebanyakan itu adalah keturunan dari para wali, dari raja-raja Majapahit, dari raja-raja Mataram, dari raja-raja Singosari. Ini seperti itu. Sejarah orang-orang Yahudi diputar balikan agar supaya kita terpecah belah, seolah-olah tidak bersaudara, padahal kita bersaudara kan. Orang Sunda Galuh tidak pernah mengajari kepada siapapun mau sholat mau tidak, itu bodo amat, urusan masing-masing. Orang Sunda Galuh sejak lama itu sudah masuk Islam sejak abad ke-7, tapi sejarawan mengubahnya seolah-olah orang Sunda Galuh itu agamanya agama Hindu. Ya agama Hindu itu saudara kita dari Tarumanegara. Dan saya sampaikan semuanya agar supaya apa? Agar supaya sejarah itu kepada anak didik kita jangan dibohongi. Karena kita bersaudara, jangan saling membenci, jangan saling bermusuhan, jangan merasa pintar sendiri, jangan merasa suci sendiri kan. Udah saya sampaikan di YouTube sebelumnya, orang Yahudi sudah masuk ke Indonesia tahun 1990, masih banyak yang nggak percaya. Ya bodo amat. Orang di Arab aja beda-beda kok. Islam itu terbagi, terpecah-pecah, ada Sunni, ada Syiah kan. Kita harus cerdas, tidak boleh menyalahkan siapapun. Kita minta petunjuk istighfar kepada Allah. Karena ketika kita meninggal dalam kubur, apakah para kiai akan menolong kita? Enggak kan? Atau orang tua akan menolong kita? Enggak kan? Yang menolong kita siapa? Amal perbuatan kita kan? Sama anak soleh, sama amal jariah kan, seperti itu. Ya harus diluruskan untuk apa? Untuk keluarga saya aja, yang bukan keluarga ya minggir lah, ngapain? Bosan saya juga lihatnya kan.
Jadi harus kita luruskan dulu persepsi kita sebagai keluarga besar Sunda Galuh. Keluarga saya, keluarga saya juga banyak yang tidak bahasa Sunda, banyak. Ada yang di Jakarta, ada yang di Amerika, ada yang di Vietnam. Tidak udah anak-anaknya itu udah bisa bahasa Sunda. Jadi kita luruskan dulu soal kebenaran atau tidak, kan saya hanya pewaris sejarah. Petunjuknya saya kan dari kakek saya, tertulis semua. Diuji sejak kecil, usia 14 tahun saya harus menyampaikan ketika saya punya kemampuan biometafisikanya yang luar biasa. Kalau masih biasa-biasa, saya udah mati kemarin, udah duluan, udah banyak yang ngirim lah, yang aneh-aneh kan, yang datang ke rumah lah, yang nangkang saya di Ciamis lah, di perbatasan kan, di Wangon, saya samperin ya kan, banyak gitu. Karena orang Sunda Galuh tuh paling dibenci oleh siapapun, ya oleh netizen lah dibenci, nggak suka kan orang jujur gitu, nggak suka dia, orang berani nggak suka kan? Ya kan. Nah, seperti itu. Jadi saudaraku, kalau yang merasa dirinya dibenci kemudian menjalankan ajaran agamanya, itu dari mana kita dapatkan? Dari hadis, dari kiai, dari orang tua kita. Agama kita itu agama Islam misalnya, kan dari mana? Yakin nggak? Benar nggak? Harus minta petunjuk kepada Allah. Karena hadis itu muncul setelah apa? Setelah Nabi besar Muhammad SAW meninggal, zaman kedinasti siapa, itu harus jelas, harus tahu, supaya kita tidak tersesat. Sebuah kesalahan satu kali aja kita akan tersesat, terjerembab ke jurang yang paling dalam. Kan kita sendiri yang akan disiksa dalam kubur kan, bukan orang lain, kita sendiri. Karena Sunda Galuh itu ketika sudah masuk Islam itu yang namanya jabatan resi itu dirubah namanya menjadi kiai. Itu kalau sekarang itu Menteri Agama, Departemen Agama, ada kiai, ada apati, ada juru tulis, ada juru cai, juru tanah. Sangat profesional, sangat sangat tercatat, kemudian juga sangat demokrasi. Tapi diputar balik kalau sejarah, seolah-olah kerajaan itu otoriter gitu loh, seolah-olah keburukan itu ada di sebuah kerajaan. Nah, saya tanya sekarang, bangsa kita mampu nggak menyaingi Belanda aja, menyaingi Inggris, mampu nggak? Saya tanya, yang katanya dibanggakan Republik ini mampu nggak? Jawabannya kan diri kita. Jangankan untuk menyamai kemakmuran mereka kan, sebuah keadilan pun sulit kan, apalagi dengan Singapura, jauh saudaraku. Jadi kita tidak boleh merasa diri kita itu benar. Sunda Galuh tidak pernah merasa benar. Itu seperti itu. Makanya untuk menjelang 17 Oktober nanti itu adalah sesungguhnya terjadinya peristiwa Perang Ubat. 17 Oktober 1432. 17 Oktober 307 itu berdirinya Kerajaan Sunda Galuh di Pamengpeuk. Awalnya itu berdiri di Pamengpeuk, tapi dipindahkan kemudian ke Sukasari. Karena untuk mencapai sebuah kemakmuran itu harus dicari lokasi yang betul-betul alamnya itu bisa memakmurkan rakyatnya. Makanya dipilih di Sukasari. Karena di sana itu di Sukasari, di perbatasan Jawa Tengah Jawa, sesungguhnya banyak emas dan permata berlian. Orang-orang tidak bisa menemukan, kenapa? Karena ya pakai ilmu metafisika, ditutupi kan, seolah-olah itu bahwa itu batu, padahal itu emas. Itu kan seperti itu, sudah diteliti. Dari luhur Kabupaten Cilacap sudah diteliti, sudah sangat profesional. Pemerintah itu udah tahu di Kecamatan Lelur itu emasnya itu berjibun, melebihi kekayaan alamnya Brunei Darussalam. Gak ada apa-apanya Brunei Darussalam dari Kabupaten Cilacap, sudah nggak ada apa-apanya. Kekayaan alam itu nggak ada apa-apanya, baik crude oilnya, minyaknya, baik itu emas dan permata. Sejarahnya Kerajaan Sunda Galuh itu makmur itu dari mana? Ya dari emas permata. Dari pertaniannya dari mana? Dari kopi, apalagi dari tuak. Apakah orang Sunda suka mabuk? Ya pada saat itu sebelum ada agama Islam masuk, sebelum agama Nasrani masuk, ya itu kan kebiasaan adat budaya mereka. Seperti tape kan mengandung alkohol, karena enak kan dihalalkan. Itu suka-suka mereka kan, suka-suka kita kan. Seperti itu. Kalau kita minum, misalnya kan kita merasa bahwa minum makan tape gitu yang mengandung alkohol walaupun 2% itu halal, ya makan aja. Kenapa susah amat? Yang makan kita kok, yang masuk neraka kita, bukan orang lain ya. Jadi sekarang kan sibuk kan berdebat aja, banyak berdebat seolah-olah mereka yakin akan masuk surga. Jangan dikira tidak ada pembuktian bahwa saya masuk surga, tuh nggak ada.
satu orang pun nggak ada. Jadi kita mesti waspada lah. Kenapa saya harus berbicara? Karena di Oktober ini adalah bulan yang sangat berbahagia dan di bulan yang sangat menderita. Bayangkan itu terjadi perang Bubat itu 368 plus satu orang. Ini yang saya jelaskan plus satu orang. Plus satu orang itu siapa? Itu juru tulis. Juru tulis itu tidak boleh dibunuh. Yang menulis kejadian perang, kejadian apapun dia tidak boleh dibunuh. Di Kerajaan Sunda Galuh ada juru tulis. Di Majapahit ada juru tulis. Di Mataram sendiri ada juru tulis. Nggak tahu Mataram yang sekarang. Tanyanya apa Pak Sultan kan? Ya, saya nggak ngerti lah. Itu alat juga kan terbuka sama Solo gitu, Cirebon kan. Ini jelas Sunda Galuh itu sangat profesional. Kenapa dihilangkan sejarahnya? Kalau orang Sunda Galuh tidak mau berkhianat, tidak mau, tidak ada yang namanya Adipati zaman Belanda, nggak ada menir-menir apa Belanda hitam. Orang Sunda Galuh nggak mau dibunuh mereka, karena kami nggak mau, katanya begitu. Seperti Leluhur bilang, nggak mau kita untuk ngobrol aja nggak mau, berjabat aja nggak mau, orang Belanda kan. Aneh kalau ada sebuah kerajaan gitu berdiri zaman Belanda, aneh kalau saya pikir itu aneh. Orang Sunda Galuh nggak mau. Saya nggak pernah mengaku keturunan Prabu Siliwangi sejak saya kecil sampai hari ini. Saya nggak pernah Prabu Siliwangi. Tapi kalau mau nyoba ya kita cobalah. Kemampuannya seperti apa kan? Udah diibaratkan orang Sunda Galuh sudah dihina, dihianati kan, lautannya sudah hilang. Ada yang mau mencoba, ya datang aja kita coba, ya kan? Asal jangan berhubungan dengan hukum aja. Berhubungan sejarah oke lah. Saya ladeni. Bukan satu, bukan dua, saya ladeni. Kalau orang Sunda Galuh dibunuh sudah terbiasa. Raja-raja kami dibunuh. Keluarga kami dibunuh itu sudah terbiasa. Perang Bubat, saat Bubat banyak dibunuh. Uyut saya pun dibunuh. Zaman Belanda itu tidak termasuk dalam pejuang apa nasional, nggak ada. Malah orang Yahudi masuk kan jadi pejuang nasional. Kalau saudaraku pengen tahu, tapi kan diam kan. Ngakunya Islam tapi kan diam kan. Kan seperti itu. Orang Sunda Galuh itu seperti itu. Bukan orang Sunda Galuh. Orang Majapahit sesungguhnya juga sama. Sebenarnya mereka dihabisi oleh Belanda. Makanya saya tanya sekarang yang mengaku dari Majapahit, datang ke Leluhur, saya pengen cek. Nggak ada. Kenapa? Ketakutan dibantai. Tim Yahudi masih ada di Indonesia, jangan dikira enggak. Biaya ratusan miliar. Saya aja berapa kali mau dibunuh kok. Baik lewat tengah malam maupun dengan lahiriahnya. Ya itu nggak sembarangan. Mana ada orang Majapahit, saya tanya. Mana orang Singosari, saya tanya. Mana ada yang aku keturunan Raja Majapahit, saya tanya. Mana orangnya? Ya nggak berani lah kalau berhubungan dengan nyawa. Bukan tidak ada. Sejarah itu harus tanya dulu kepada, ada nggak pewaris sejarahnya, ada nggak keturunannya. Bukan keturunan yang abal-abal. Kalau abal-abal banyak yang mengaku. Tuan Prabu Siliwangi banyak yang mengaku. Ribuan Prabu Siliwangi. Banyak yang mengaku. Tapi dia masih suka apa, sesaji, suka berkelana gitu. Itu baru Prabu Siliwangi. Bukan. Prabu Siliwangi sudah masuk Islam. Sebelum Prabu Siliwangi sudah masuk Islam, kita sudah masuk Islam. Maka metode pengobatannya orang Sunda Galuh yang asli itu tidak menggunakan jampi-jampi, mantra-mantra, enggak ada seperti itu. Hanya dimunculkan itu tahun 2019. Harusnya pewaris tah raja tapi tidak mampu. Saya pewaris sejarah yang bisa mampu membuka sejarah Sunda Galuh seutuhnya. Bukan Sunda Galuh saja, Majapahit saya pegang. Jangan dikira saya nggak tahu raja-raja Majapahit, makamnya tahu saya. Singosari Pajam tahu saya. Mataram yang asli saya tahu. Makamnya saya tahu. Ilmunya pun saya tahu dari A sampai Z saya tahu. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, artinya bahwa dibukanya sejarah Sunda Galuh bahwa kita itu bersaudara, jangan saling permusuhan, jangan saling caci memaki lah antara rakyat dengan pemimpin, antara ustadz dengan ustadz gitu, bisa nggak gitu loh. Leluhur itu udah penat sebenarnya kan. Apa yang disebut leluhur saya sampaikan kan, leluhur itu korin, nggak ada hubungannya dengan dunia. Prabu Siliwangi sudah meninggal, udah sejak kecil saya urus oleh keluarga saya, makamnya ada jelas. Pembuktiannya jelas. Raja Sunda Galuh saya yang mengurus. Ada 18, yang 19 kan Maharaja Gabula Sakti belum saya angkat. Di dalam satu kuburannya itu ada Maharaja Gabula Sakti, ada Pangeran Lalang Buana, ada Putra Mahkota, ada Kaisuk Tunggal, ada Pangeran Gak Sejajar, etc. Yang selamat dari itu ya cuman Pangeran Gak Ngampar. Ini bukan Pangeran Sunda Galuh dari luhur. Tapi pemerintah tidak pernah mengakui. Ya saya bodoh amat lah. Tinggal tunggu kan efeknya seperti apa. Walaupun tidak masuk akal kan bukan saya. Saya tidak boleh membenci siapapun. Dengan binatang aja saya nggak boleh membenci kok. Kalau Sunda Galuh enggak. Orang mulai dari muka saya aja nggak pernah marah. Kalau dulu iyalah lagi zaman preman iya kali. Kalau sekarang mah nggak boleh, kita harus menyayangi, mencintai. Karena kita saudara. Hanya orang Sunda Galuh yang bilang dengan orang agama bersaudara dengan saling. Saya, keluarga saya, leluhur saya, bukan keluarga yang sekarang loh.
Itu bukan menganggap, itu saudara. Soal agama itu masing-masing. Agama itu masing-masing. Saya mau Islam, orang lain yang lain apa Kristen misalnya, orang lain Buddha, orang lain Hindu. Saya dan leluhur saya sudah tidak menganggap itu adalah keluarga, bukan musuh, bukan saudara seagama, enggak. Saudara, beda agama, beda adat budaya, salah satu saudara, makanya tidak ada permusuhan. Makanya orang Sunda Galuh paling dibenci sejak zaman Belanda, dibenci sama Orde Lama, Orde Baru lah. Sejarah munculnya dihajar kan, orangnya dihajar. Kalian aja nggak tahu. Kalian nggak tahu kan, makanya selalu dihubungkan dengan Satrio Piningit. Kenapa? Sengaja dimunculkan Satrio Piningit itu oleh siapa? Oleh orang Belanda. Sengaja, karena yang mampu menjadi seorang Satrio hanya keturunan raja, baik Raja Sunda Galuh, Raja Mataram, keturunan Raja Majapahit, Demak, Pajang, Bone, Kutai Kartanegara, Tortor di Ambon. Hanya itu keturunan itu yang mampu menjadi Satrio Piningit. Kalau yang lainnya abal-abal, itu mah abal-abal. Nggak mau dia ngaku, dia mau dia muncul dihabisin. Seperti keluarga saya itu 14-18 kurang lebih yang dihabisi, itu pewaris sejarah dihabisin. Apalagi pewaris raja itu pasti Satrio Piningit. Satrio Piningit dia pemimpin Laskar Ababil. Raja-raja Sunda Galuh yang jumlahnya semuanya 23, itu termasuk Maharaja Linggabuana Sakti yang terakhir, termasuk 22 kerajaan di bawahnya, termasuk kerajaan Sunda Galuh Pajajaran. Sunda Galuh Pajajaran itu adanya di Purwakarta, bukan di Bogor. Bogor itu pemalsuan itu. Tanya aja sama nyonya kalian kan, keturunan Belanda percaya di Bogor, salah sama nyonya Belanda kan. Bukan keturunan kami, nggak mau saya. Nggak mau. Memang bukan. Tinggal dicek aja darahnya. Ada keturunan Yahudi apa enggak? Itu aja gampang kok. Kalau mengecek keturunan aja Yahudi enggak. Ya, seperti itu. Berlanjut enggak? Kemampuan metafisik seperti apa? Itu harus dibuktikan. Di akhir zaman itu semua itu harus dibuktikan, bukan dengan janji-janji retorika belaka, dibuktikan. Makanya orang keluarga saya keturunan raja itu tidak berani muncul. Makanya saya yang muncul, pewaris sejarah berani saya muncul. Matilah, mati itu kan paling enak. Paling apa? Paling ditunggu-tunggu. Paling kalau orang mau nikahan itu kan seneng gitu ya. Gitu sama kalau Sunda Galuh itu keturunan pewaris sejarah, keturunan raja itu mati itu sangat ditunggu-tunggu. Kematian apalagi berdarah-darah kan. Karena sudah terbiasa. Leluhur kami sudah biasa dibunuh, didor sama Belanda, disingkirkan sama Orde Baru, Orde Lama, itu udah biasa. Dihina udah biasa. Nggak ada orang keturunan Prabu Siliwangi ngaku Raden Indah gitu, pret, nggak ada. Takut dia. Kalau yang ngaku Raden ya mungkin itu keturunan dari yang lain lah, saya nggak tahu itu, makan masa bodoh itu makan. Itu nggak berani, nggak ada yang berani satupun, nggak ada. Baru saya munculkan sejarah 2019, berapa orang yang ke rumah kan, berapa orang yang nantang saya kan, lewat WA, lewat Facebook kan, yang nantang betul-betul berhadapan, banyak saksinya, nggak main-main, mengeluarkan sejarah itu kan, sejarah Sunda, bukan hanya Sunda Galuh. Jadi kita tuh bersaudara dengan orang Jawa, dengan orang Jawa kita masih bersaudara, orang Batak masih bersaudara, itulah orang Sunda Galuh, makanya dibenci, makanya orang Yahudi paling tidak mau Indonesia ini makmur. Yahudi itu masuk ke kemana-mana. Masuk kemana-mana, saya tidak bisa berbicara dengan secara terus terang. Saya YouTube saya juga dipantau, Facebook saya, HP saya semua di Facebook, di sadap semuanya ada. Kayak saya kemana mereka tahu. Dan saya juga lebih tahu ada berapa jumlah orang-orang Yahudi kan, nantinya berapa dia bawa pistol apa saya tahu. Bukan 1-2 orang, saya sangat tahu. Makanya jangan kita dipengaruhi oleh dengan kebodohan. Kita masih bersaudara. Jangan bermusuh. Jangan pernah merasa diri kita itu benar. Jangan pernah. Orang Sunda Galuh tidak pernah seperti itu. Tidak pernah menegur orang lain, kesalahan orang lain, biarin aja. Itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Emang kita wakil Allah di muka bumi, Nabi juga bukan gitu. Apa untungnya? Itu kan kebanyakan dari hadis Nabi kan. Banyak yang tidak soheh, banyak yang soheh, itu kan tergantung masing-masing lah. Bodoh amat, situ mau masuk surga masuk neraka nggak ada urusan dengan saya kan, dengan leluhur Sunda Galuh. Setiap saya berbicara bukan saya yang memerintahkan. Leluhur Sunda Galuh sampaikan seperti itu kan kepada saudaramu, bukan saudara. Dengan saya mau ngapain? Komen kan, malu-maluin aja komen kan. Memang nggak tahu rumah lu di mana kan. Saya ngobatin lagi sedetik kok.
nggak usah lah, nggak usah komen-komen. Orang saya juga orang Jawa kok. Teman saya banyak orang-orang Batak, saudara saya. Jangan dikira, di Palembang juga ada, Samarinda juga ada saya, di Vietnam juga ada, Surabaya banyak keluarga saya kan. Karena Sunda Galuh tidak pernah menganggap orang lain itu seperti orang lain, bukan saudara kita. Kita tahu silsilah ya, kita akan tahu bahwa keluarga kita itu ada di mana-mana. Ketahuan itu sangat terlatih, usia saya 14 tahun sangat terlatih. Baru dimunculkan usia saya 51 tahun kemarin. Besok ini Desember itu 55 tahun usia saya kan. Karena 17 Oktober itu setiap tahun baru 4 kali itu melaksanakan adat budaya nyanduk bagi kerajaan Sunda Galuh. Kalau dulu kan nyanduk itu istilahnya lebaran Sunda, Muludan kan, di hari kelahirannya kerajaan Sunda Galuh. Nah, kebetulan perang Bubat terjadinya 17 Oktober 1432. Kebetulan juga filmnya Mahaprabu Siliwangi yang saudara diagung-agungkan oleh Prabu Siliwangi itu tanggal 17 Oktober 1133. Makamnya ada di Sukasari, di tengah keluarga saya. Ada semuanya, bukan ngarang, nggak ngarang saya mah, namanya sejarah, bukan dari referensi Belanda ya. Kalau situ orang Belanda ya percayalah sejarah dari Belanda kan, leluhur kalian kan yang apa, 1-2 orang yang jadi pengkhianat bangsa kan, seperti itu. Kenapa harus membenci orang lain? Orang Sunda kalau sudah biasa dibenci, disisihkan itu sudah terbiasa, dihina sudah terbiasa, dibunuh memang sudah terbiasa. Kalau itu dibunuh, nggak ada yang di perjuangan nasional. Kita lihat ke depan lah, nggak usah jauh 2023 besok lah, pemerintah kita mampu nggak menangani krisis Eropa, mampu nggak, itu aja lah kita tersenyum. Kita lihat lagi ke depan kan, seperti itu. Jadi tidak, kenapa saya berbicara seperti ini ngalor ngidul kan, agar supaya kita jelas bahwa dibukanya sejarah Sunda Galuh itu dibuka bahwa untuk menyatakan bahwa keturunan Sunda Galuh itu masih ada, termasuk kemampuan ilmunya, baik ilmu metafisika, biometafisikanya, kemampuan kerajaannya masih ada, kemampuan mengolah tanah menjadi emas pun masih ada. Itu harus dibuktikan. Kalau saudaraku mengaku keturunan Raja Mataram, Raja Majapahit, itu harus mampu mengubah tanah menjadi emas, jantungnya tidak berdenyut. Harus dibuktikan itu. Kalau tidak, nanti alamnya akan murka leluhur kan, tidak mau seperti itu. Harus dibuktikan itu. Sekarang kan pembuktian, pengennya kan pembuktian, ya kan? Seperti itu saudaraku. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini adalah bulan yang sangat menyenangkan pada saat itu ya bagi kerajaan Sunda Galuh. Kemudian juga bulan yang sangat mengerikan dan menyedihkan itu bulan Oktober. Makanya waspada bulan Oktober. Maka jangan lupakan diri sendiri, leluhur kan, yang lupakan. Mudah-mudahan diizinkan nanti untuk siaran langsung di Facebook kan, untuk acara nyanduk, nyanduk Barkah sebenarnya kan. Tapi karena terjadi perang Bubat, kemudian juga dipindahkannya kerajaan Sunda Galuh dari Sukasari ke Anggana itu 17 Oktober 1469 itu dipindahkan ke sana. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan Sunda di Jawa Barat, nggak ada, di semua tuh nggak ada tapi tiada tapi ada. Nah, kerajaan yang mengaku setelah itu seperti Sumedang Larang itu bukan keluarga kami. Banyak keluarga saya di Sumedang, tapi bukan Sumedang Larang, bukan rajanya, bukan warganya ya keluarga Prabu Siliwangi, tapi rajanya yang sekarang ada itu mengaku keturunan raja dari Sumedang Larang itu bukan keluarga saya, termasuk Cirebon, maaf, bukan, apalagi yang lain bukan. Itu bukan kami membuka sebuah permusuhan, tidak, tapi kami harus menjelaskan bahwa sejarah itu seperti itu. Jadi tidak mau lah orang Sunda Galuh sejak dulu jadi mau jadi adipati gitu, bupati di zaman Belanda. Maaf, nggak mau. Orde lama orde baru disingkirkan kami. Seperti itulah saudaraku. Mudah-mudahan di Oktober kita selamat dunia dan akhirat. Dunia aja dulu lah kita kan. Yang disampaikan leluhur kepada saya seperti itu, bukan pribadi saya menyampaikan kepada keluarga saya, bukan. Kalau bukan keluarga nggak usah, post aja YouTube saya kan, gampang gitu kan. Kalau masih penasaran kan ada alamat rumah saya kan.
orang juga banyak yang tahu, bukan hanya dari Indonesia saja yang ke rumah saya kan. Rumah saya sangat sederhana, sangat kecil sekali kan. Saya bukan orang kaya, kalian yang kaya kan, yang menikmati kemerdekaan kan, seperti itu. Kalau kami masih sangat sederhana, tapi kami tidak membuka permusuhan, tapi kalau musuh datang kami tidak akan menghindar. Kami tetap Nusantara, tetap bersaudara dengan siapapun, dengan agama apapun kami bersaudara. Suka atau tidak suka bukan urusan saya hanya menyampaikan. Terima kasih saudaraku, kita lihat ke depan 2022 akhir sama 2023 apa yang terjadi, hadapi, ingatkan ucapan yang disampaikan leluhur kepada saya, kepada saudaraku, terbukti atau tidak, kita sama-sama istikharah bersujud kepada Allah setiap saat dan waktu. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe dan menyebarkan YouTube dengan channelnya Maulana Rahman. Ada juga channel yang lain yang sudah saya close kan, susunan Paindaan seperti Sunan Gunung Pajajaran, silahkan lihat, itu sudah saya close, saya udah nggak mau lagi karena sangat menyedihkan. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.